Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahban Nur Ikhlas Amal, NIM 1831042122. Ingin menjelaskan penelitian perpustakaan. Latar belakang masalah. Perpustakaan merupakan wadah atau tempat penyimpanan berbagai macam bahan pustaka seperti buku, kitab, koran, majalah, artikel, dan lain sebagainya yang disediakan bagi siapapun yang membutuhkan bahan bacaan, terutama dalam kalangan pelajar dan mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki bahan bacaan sebagai acuan dan dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Perpustakaan sangat penting diadakan di berbagai macam sekolah, karena sekolah sangat berkaitan dengan perpustakaan sebagai bahan ajar dan sumber bacaan. Para peserta didik dan pendidiknya pula. Mengingat pentingnya perpustakaan bagi sekolah, diperlukan langkah strategis untuk menyikapi kemajuan dunia pendidikan. Sekolah tanpa perpustakaan ibarat sayur tanpa garam. Demikian pula halnya dengan berbagai jenis perpustakaan lainnya. Apalagi jika melihat Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dimanatkan dalam pembukaan dan secara khusus mendukung program pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, maka diberikan pembatasan masalah agar penelitian dapat terfokus dan tidak meluas. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pelayanan prima pada perpustakaan sekolah dalam rangkaian mengembangkan minat baca siswa. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya persediaan di perpustakaan untuk menambah wawasan siswa di sekolah. 2. Kurang adanya pengadaan acara di perpustakaan untuk meningkatkan baca siswa. 3. Minimnya pelayanan prima yang tersedia di perpustakaan sekolah. 4. Setidaknya siswa yang mengunjungi perpustakaan sekolah. 5. Kurang kepedulian perpustakaan dalam mengelola perpustakaan sekolah. 6. Minimnya program pengembangan perpustakaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pelayanan prima yang ada di perpustakaan SMK YMJ. 2. Bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan SMK YMJ dalam rangka meningkatkan minat baca siswa. Seberapa besar ketersediaan koleksi buku di perpustakaan SMK YMJ Ciputat. Tujuan penelitian. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini: 1. Untuk mengetahui keadaan pelayanan perpustakaan. 2. Untuk mengetahui beberapa besar siswa yang mengunjungi perpustakaan sekolah. 3. Mengetahui ketersediaan koleksi buku perpustakaan. 4. Untuk mengetahui beberapa besar prestasi pengelola dalam melakukan pelayanan perpustakaan di SMK. Manfaat penelitian. 1. Bagi pustakawan. A. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan khususnya bahan pustaka. B. Sebagai
masukan dalam upaya membutuhkan minat baca siswa. C. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima di perpustakaan. Manfaat penelitian. 2. Bagi akademisi. Sebagai bahan rujukan atau bahan pertimbangan bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian yang sama atau jenis atau yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan. Tiga, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti. Sebagai wahana penggayaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu gudang yang digunakan untuk menyimpan koleksi baik yang tercetak dalam kurung buku maupun yang tidak tercetak dalam kurung rekaman, serta terbitan dan bahan pustaka lainnya guna memenuhi kebutuhan inteleksi bagi para penggunanya. Undang-Undang Perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 dijelaskan dengan lengkap tentang perpustakaan sekolah sebagai berikut. 1. Setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. 2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidikan. 3. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membanggakan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. 4. Perpustakaan sekolah atau madrasah melayani peserta didik pendidikan kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. 5. Perpustakaan sekolah atau madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 6. Sekolah atau madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Persyaratan membangun sebuah perpustakaan. Untuk menjalankan sebuah perpustakaan harus memenuhi persyaratan yaitu 1. Adanya kumpulan buku-buku dan bahan pustaka lainnya, baik bercetak, terekam, maupun dalam bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Koleksi tersebut ditata menurut suatu sistem tertentu, diolah, diproses meliputi registrasi dan identifikasi, kualifikasi, katalogasi, dan dilengkapi dengan perlengkapan koleksi seperti slip buku, kartu katalog, kantong buku, dan lainnya sebagainya. Koleksi itu tidak sekedar ditumpuk sehingga terkesan seperti gudang buku. 3. Semua sumber informasi ditetapkan di gudang atau ruangan tersendiri dan sebaiknya tidak disatukan dengan kantor atau kegiatan yang lain. Persyaratan
4. Perpustakaan semestinya dikelola atau dijalankan oleh petugas-petugas dengan persyaratan tertentu yang melayani pemakai dan sebaiknya ada masyarakat. 5. Ada masyarakat pemakai perpustakaan tersebut baik untuk membaca, meminjam, meneliti, menggali, menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh perpustakaan, sehingga perpustakaan sering disebut sebagai gudang ilmu. 6. Perpustakaan merupakan institusi yang perlu bermitra dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara langsung dan tidak langsung, baik formal maupun non-formal. Visi dan misi perpustakaan. Visi perpustakaan: mewujudkan generasi berkualitas, cerdas dan terampil, serta mampu bersikap berkreatif, menggali ilmu dengan membudayakan membaca. Misi perpustakaan: 1. Membantu kebiasaan belajar siswa yang baik. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. 3. Membantu memperluas wawasan pengetahuan. 4. Mengembangkan kepribadian yang berkaitan dan berbudaya. 5. Menghadirkan referensi dan informasi pendidikan terkini. Tugas pokok dan fungsi perpustakaan sekolah atau madrasah. Tugas pokok perpustakaan sekolah tidak lainnya berkaitan erat dengan kedudukan sebagai salah satu sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah yang harus menduduki tugas sekolah secara keseluruhan. Sedangkan fungsi perpustakaan madrasah tidak jauh berbeda dari fungsi perpustakaan secara umum, hanya saja sebagai suatu perpustakaan di lingkungan pendidikan. Maka fungsi perpustakaan sekolah lebih berat berbobotnya pada pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Tugas perpustakaan secara garis besar ada 3. 1. Tugas menghimpunan informasi, meneliti kegiatan, mencari penyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai, lengkap, baik dan arti, jumlah, jenis, maupun mutu yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakaian mutakhir. 2. Tugas pengelola meliputi proses pengolahan, menyusun, menyimpan, penggemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusuri kembali, temu balik informasi, dan diakses oleh pemakai, dan merawat bahan pustaka. Pekerjaan pengelola mencangkup pemeliharaan atau perawatan agar seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh, dan baik. 3. Tugas memperdayakan dan memberikan layanan secara optimal. Perpustakaan sebagai pusat informasi yang menyimpan berbagai ilmu pengetahuan, memberikan layanan informasi yang ada untuk diberdayakan kepada masyarakat pengguna, sehingga perpustakaan menjadi agen perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi teknologi dan budaya masyarakat. Fungsi umum perpustakaan. Perpustakaan sekolah mempunyai 4 fungsi umumnya, itu: 1. Fungsi edukatif. Koleksi perpustakaan adalah koleksi yang menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran, organisasian bahan pembelajaran, koleksi strategi belajar mengajar, dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 2. Fungsi informatif. Perpustakaan mengolah informasi agar mudah diakses. 3. Fungsi rekreatif. Fungsi ini bukan yang umum dalam pengembangan perpustakaan sekolah, namun fungsi ini merupakan pelengkap guna memenuhi kebutuhan sebagai anggota masyarakat sekolah akan hiburan intelektual. Fungsi riset atau penelitian. Koleksi buku perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana.
Sistem pelayanan perpustakaan. Sistem 1, layanan terbuka. Layanan yang memberikan kebiasaan perpustakaan untuk mencari dan menemukan koleksi perpustakaan sendiri. 2. Sistem layanan tertutup. Layanan yang tidak memperolehkan perpustakaan untuk langsung mencari koleksi perpustakaan di jajaran koleksi. 3. Sistem layanan campuran. Layanan yang menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu sistem layanan terbuka dan tertutup. Minat baca. Pengertian minat baca. Minat ditandai dengan rasa suka dan terkait pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Artinya harus ada kerelaan dari seseorang untuk melakukan suatu yang disukai. Dengan demikian, timbulnya minat terjadi karena adanya penerimaan suatu hubungan antar diri sendiri dengan suatu di luar dirinya. Semakin kuat atau semakin besar hubungan tersebut, maka semakin dekat minat seseorang. Minat baca. Faktor yang mempengaruhi minat. 1. Pengetahuan, yaitu untuk mengetahui pada diri seseorang, maka sangat diperlukan adanya pengetahuan atau informasi tentang kegiatan atau objek yang diminatinya. 2. Pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. 3. Tanggapan, yaitu gambaran pengamatan yang ditinggal kesadaran sesuatu mengamati. 4. Persepsi, yaitu menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 5. Sikap adalah kesadaran dari manusia yang menggegarkan untuk bertindak menyertai manusia dalam menangkapi objek. Istilah membaca. 1. Membaca dapat didefinisikan sebagai proses mengambil makna dari bahan tulis. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbaca, membaca, dan menulis. 2. Menurut Farida Rahim, minat baca adalah kegiatan yang kuat disertai usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat dan diwujudkan dalam kesediaan untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran seseorang. 3. Menurut seseorang periset Amerika James Cole dalam Strategies of the Brain Development, membaca sesuai tingkat usia dalam pengalaman pendidikannya. Golongan tingkat ideal. 1. Tingkat 0. Free reading dan powder reading 6 tahun ke bawah. 2. Tingkat 1. Membaca awal dan dischooling 6-7 tahun. Tingkat 2. Konfirmasi dan kelancaran 7-8 tahun. Tingkat 3. Membaca untuk belajar 9-14 tahun. Tingkat 4. Kerumitan dan kompleksi 14-17 tahun. Tingkat 5. Konstruksi dan rekonstruksi 18 tahun ke atas. Struktur organisasi. Ada kepala, ada unit tata usaha, ada unit pelayanan teknis, dan unit pelayanan membaca. Kesimpulan, berdasarkan makalah di atas, dapat disampaikan bahwa sistem layanan dan perpustakaan memberikan kebebasan kepada pemakai untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang diperlukan secara langsung. Tujuan sistem layanan terbuka adalah memberi kesempatan kepada pemakai untuk mendapat koleksi seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi mengetahui sebagai alternatif dari pilihan koleksi yang ada ditarik.
yang kira-kira dapat mendukung penelitiannya. Sistem layanan terbuka biasanya diterapkan untuk layanan di perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Saran: sebaiknya ditambah beberapa fasilitas lainnya seperti globe dan komputer. 2. Sebaiknya buku-buku yang sudah rusak diperbaiki atau diganti dengan yang baru. 3. Sebaiknya buku-buku referensi ditambah agar menambah minat baca para pengunjung. Terima kasih dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.